Para pemain Abboard akhirnya pulang ke klubnya masing-masing diiringi meriah oleh fans Garuda. Ole Romeni disambut hangat oleh publik Inggris usai bawa timnas Indonesia menang. Andre Rosiade dikritik keras usai sebut Miss Hilgers pura-pura cedera. Rizky Ridho dipuji media Belanda usai tampil gemilang bersama skuad Garuda. Respon berkelas Emil Audera usai perdana lihat gemuruhnya Stadion GBK. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Andre Rosiade, ayah mertua Pratama Arhat, mengaku tidak gentar meski mendapatkan hujatan dari warganet. Hujatan itu terjadi setelah ia menyindir pemain timnas Indonesia yang pura-pura cedera. Melalui kolom komentar Instagram pribadinya, ayah Aziza Salsa tersebut mengaku dirinya rela menanggung resiko pahit demi mengungkap kebenaran. Meskipun pahit dan resiko diserang netizen, kebenaran harus diungkap. Yang tidak puas silahkan cek saja ke rumah sakit atau minta PSSI ungkap hasil MRI-nya, tulis Andre Rosiade. Lebih lanjut, anggota DPR ini juga meminta agar tidak ada pemain yang merasa lebih superior dari timnas Indonesia. Tidak boleh ada pemain yang merasa lebih besar daripada timnas, tegas Andre Rosiade. Sebelumnya, Andre Rosiade membuat sebuah unggahan di Instagram pribadinya usai timnas Indonesia menang melawan Bahrain 1-0 pada Selasa 25 Maret 2025. Unggahan yang awalnya mengucapkan selamat itu diakhiri dengan kalimat nyinyir. Andre menyinggung pemain tersebut pura-pura mengalami cedera, padahal hasil MRI-nya membuktikan dirinya tidak mengalami sakit apapun. Andre bahkan berani menantang pada pihak yang tidak percaya dengan perkataannya untuk membuktikan hasil MRI langsung ke RS Mitra Cibubur. Hari ini, Ridho membuktikan diri menjadi pahlawan di jantung pertahanan timnas Indonesia. Ini bukti Indonesia tidak butuh pemain yang pura-pura cedera, padahal hasil MRI-nya menyatakan tidak ada cedera, tulis ayah Aziza Salsa tersebut. Imbas unggahan tersebut, Andre Rosiade mendapatkan kritikan pedas dari warganet. Tidak sedikit yang menyebut Andre memecah belah pemain timnas Indonesia. Media Belanda ASPN.nl salut melihat penyelamatan krusial Rizky Ridho yang bikin timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain. Media yang berkantor pusat di Amerika Serikat tersebut tak segan memberikan pujian kepada bek milik Persija Jakarta tersebut. Mereka memberikan emoji tepuk tangan kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho bermain sebagai starter saat timnas Indonesia menjamu Bahrain di match D8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia dipercaya sebagai starter untuk membuktikan trio lini belakang timnas Indonesia bersama dengan Jaize dan juga Justin Hubner. Sebelum melawan Bahrain, trio ini sudah 6 kali bermain sebagai starter. Hasilnya dari 6 pertandingan itu, timnas Indonesia membuat 5 clean sheet. Momen clean sheet itu tercipta ketika timnas Indonesia menang 1-0 dan juga 3-0 atas Vietnam, menumbangkan Filipina 2-0, menahan Australia 0-0, dan mempermalukan Arab Saudi 2-0. Satu-satunya tim yang berhasil menaklukkan trio Jaize, Rizky Ridho dan juga Justin Hubner adalah Jepang yang mana skuad Samurai Biru menang 4-0. Meski sudah 4 bulan tidak bermain bareng, trio Rizky Ridho dan juga Jaize serta Justin Hubner tidak canggung. 3 nama ini berhasil melakukan komunikasi yang sangat baik sepanjang pertandingan. Salah satu hasil komunikasi apik mereka tersaji di menit ke-48. Dalam posisi kemelut, Justin Hubner, Jaize dan juga Rizky Ridho tidak berdiri berdekatan. Mereka mencoba mengisi celah yang ada di pertahanan skuad Garuda. Benar saja, dalam posisi kemelut itu, bek timnas Bahrain Ahmad Bugakmar hampir saja memanfaatkannya menjadi gol. Lewat permainan gerasak-gerusuknya, bek bernomor punggung 17 tersebut melepaskan sepakan yang membuat mati langkah kiper timnas Indonesia Martin Paes. Alhasil bola meluncur mulus dan selangkah lagi masuk ke gawang timnas Indonesia. Beruntungnya Rizky Ridho tampil sigap dengan menyundul bola keluar lapangan. Berkat aksi Rizky Ridho tersebut, keunggulan 1-0 timnas Indonesia atas Bahrain yang didapat di menit ke-24 lewat gol Ole Romeni bertahan hingga akhir laga. Timnas Indonesia tengah menikmati euforia setelah menang dari Bahrain dengan skor 1-0.
Tentu ini menjadi kabar bahagia karena Indonesia berhasil mendapatkan 3 poin dan berada di peringkat keempat. Namun kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Pasalnya agenda pemain timnas Indonesia cukup padat sehingga sebagian mereka harus kembali ke klubnya masing-masing. Sebut saja Martin Paes, Emil Audero, Ole Romeni, Calvin Verdong, Justin Hubner, Joe Lopezi, Tian James, dan juga beberapa pemain yang lain. Selain pemain di atas, Elin Rendes langsung terbang ke negeri kincir angin untuk bermain membela klubnya Spezia Zwolle. Dilansir dari beberapa sumber, sebagian pemain telah bubar dan mulai menjalin agendanya bersama dengan klubnya masing-masing. Para pemain pulang ke klubnya masing-masing dengan kepala tegap dan juga penuh kegembiraan. Sebab timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Bahrain dengan skor 1-0. Kemenangan ini sangat berarti bagi pasukan Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Para pemain abroad akan kembali berkumpul di Jakarta pada bulan Juni mendatang untuk menghadapi Cina. 5 hari kemudian timnas Indonesia akan terbang ke Jepang untuk menghadapi Samurai Biru di laga pamungkas. Kepulangan para pemain timnas Indonesia ini diiringi dengan meriah oleh para fans timnas Indonesia. Nampak mereka terkesan selama berada di Indonesia. Bahkan kabarnya para pemain tersebut juga disambut hangat oleh klubnya masing-masing. Klub Inggris Oxford United memberikan reaksi atas gol kedua yang dicetak oleh Ole Romeni bersama dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romeni kembali menunjukkan ketajamannya bersama dengan timnas Indonesia. Usai mencetak 1 gol dalam laga debutnya bersama dengan timnas Indonesia, kalah keep 1-5 dari Australia, penyerang kelahiran Nijmegen tersebut kembali mencatatkan namanya di papan skor pada pertandingan kedua. Momen tersebut terjadi saat timnas Indonesia menjamu Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga tersebut, Ole Romeni mencetak gol semata wayang skuad Garuda dalam kemenangan 1-0 atas Bahrain. Gol tersebut dicetakkan Romeni pada menit ke-24. Bermula dari umpan Tom Hayek yang diterima dengan sempurna oleh Madison Ferdinand. Jebolan Persebaya Surabaya itu kemudian memberikan umpan terobosan kepada Romeni, yang merupakan rekan setimnya di Oxford United. Tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Bahrain di dalam kotak penalti. Romeni dengan dingin berhasil menceploskan bola ke dalam gawang. Gol kedua oleh Romeni untuk timnas Indonesia tersebut kemudian direspon oleh Oxford United lewat cuitan di X resmi mereka. Dan membalas postingan X resmi timnas Indonesia, The Ox julukan Oxford United menuliskan cuitan seperti ini. Satu lagi untuk Ole. Demikian bunyi cuitan Oxford United. Berkat lesakan penyerang 24 tahun tersebut, timnas Indonesia berhasil memetik 3 poin. Kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan kembali asa Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya tak sedikit yang pesimistis dengan peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ole Romeni saat ini sudah pulang ke Inggris. Kabarnya, kedatangan Ole Romeni disambut meriah oleh para fans Oxford United dan juga para fans timnas Indonesia yang berada di Inggris. Mereka bangga dengan Ole Romeni yang berhasil mencetak 2 gol untuk skuad Garuda. Kiper timnas Indonesia Emil Audero terkesan melihat dukungan yang diberikan oleh supporter saat menang atas Bahrain 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter tim Merah Putih memberikan dukungan optimal. Warna merah mendominasi Stadion GBK yang dipadati oleh sekitar 69.000 penonton. Kelompok supporter La Grande Indonesia bahkan membentangkan trifo Garuda bertuliskan "Show Your Dignity" di tribun utara Stadion GBK. Audero yang baru pertama kali hadir di GBK tak bisa menahan rasa kagumnya. Hal itu ia sampaikan melalui unggahan di Instagram pribadinya. "Kita maju terus Garuda. Atmosfernya gila. Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian," tulis Audero. Emil Audero menyaksikan perjuangan rekan-rekan timnya di timnas Indonesia dari bangku cadangan. Pelatih skuad Garuda Patrick Kluivert memilih untuk memainkan Martin Paes sejak menit pertama. Hal ini membuat Audero masih harus menunggu untuk bisa melakukan debutnya bersama dengan tim Merah Putih. Laga debut Audero kemungkinan baru akan terjadi saat melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang. Mantan kiper Juventus tersebut dan juga Inter Milan itu berpeluang besar menggantikan Martin Paes yang harus absen karena terkena akumulasi kartu. Timnas Indonesia juga tidak akan diperkuat oleh Marcelo Ferdinand yang mesti absen karena alasan yang sama. Tentu mereka doakan semoga timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tentu harapannya semoga Emil Audero bisa debut bersama dengan skuad Garuda.
Emil Audero menjadi pelapis sepadan bagi Martin Paes, mengingat pengalaman Emil Audero sangat mentereng. Ia malang melintang di Liga Italia, bahkan di Serie A bersama dengan Juventus dan juga Inter Milan.